Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan semua keberadaan kami, termasuk keterbatasan kami untuk mengerti, berikan hikmat dan wahyu untuk kami, juga untuk hambamu Pastor Paul, supaya kami juga mendapatkan pencerahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, amin. Kita mulai baca firman Tuhan. Ada yang bisa tolong bantu share screen? Ya, karena saya gagal terus share screen ya. Kejadian 3, Ardo silakan baca. Ya, terima kasih Pak Paul. Ya, mari kita membaca firman Tuhan teman-teman yang diambil dari Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam kamar itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam kamar ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kubiknya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu,
dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan tanah akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, hingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lanjut, Ibu Sarma. Kejadian 4. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 4. Beginilah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan,
dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian. Ya, Kejadian Galatia 5 langsung Pak Apeng. Oke, saya lanjutkan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, dia kalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat ini tercakup dalam satu firman ini. Itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan,
iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu telah kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling meneki. Demikianlah firman Tuhan. Oke, luar biasa ya. Saya nggak bisa tampilkan ininya notepad karena seharusnya kalau pakai pad itu enak sekali ya mengajarnya, karena internetnya di sini lemah banget. Saya ada di basement ini ya saudara ya. Ya, mengenai nafsu yang suci saudara ya. Tadi judul sudah saya jelaskan ya di depan ya, judul. Jadi nanti judulnya ini mohon alap-alap YouTube dan rekan-rekan yang khusus memotong khotbahnya, judulnya adalah nafsu yang suci. Bukan Panji Gumilang nafsu pada Kartini suci, bukan ya saudara ya. Bukan Muhammad nafsu pada pembantunya Hafsah suci, bukan ya, tapi nafsu yang suci. Kejadian 3 ayat 16, ya tadi dikatakan, kamu akan birahi kepada suamimu. Lalu orang berpikir apa saudara? Bahwa itu adalah nafsu, seperti najis. Hampir semua pendeta-pendeta, kalau udah cerita nafsu, ya itu ceritanya apa? Olahlah BP, ya orang Islam apalagi, udah jangan ditanya lagi, udah ya saudara ya. Kalau bilang cerita nafsu, semua orang berpikir itu najis dan itu harus disingkirkan, dicabut dari hidup kita. Nggak cuma pendeta, nggak cuma ulama, ya biksu-biksu Buddha pun sama, ya kita harus menghilangkan hawa nafsu. Apakah itu sebenarnya ajaran firman Tuhan, saudara? Menghilangkan hawa nafsu, saudara? Enggak, saudara ya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menghilangkan hawa nafsu. Tadi malam saya ngomong-ngomong ya, kita baru kasih pendahuluan, saya baru datang ya, datang terus malam ya, jam 7:30 kita baru tiba, terang benderang ya, terus kita makan, kita menyembah Tuhan sama-sama, lalu setengah jam saya sharing, 15 menit saya ngomong, 15 menit diterjemahkan ya. Kemudian saudara, saya cerita ya, waktu saya cerita itu selesai, kita sharing-sharing, ada seorang ibu datang ya, seorang ibu Jerman ya, datang sama saya, kok kamu tadi bilang kita membutuhkan nafsu untuk melayani Tuhan. Ya saudara, saya bilang di dalam komunitasnya tadi malam, kamu membutuhkan nafsu untuk melayani Tuhan. Dari bikin anak, ya, sampai untuk mencapai tujuanmu, targetmu, saudara. Tadi Paulus, aku tidak meninju tanpa tujuan, tidak meninju tanpa arah, aku tidak berlari tanpa tujuan. Anda membutuhkan nafsu ketika Anda harus berlari sampai tujuan, saudara. Kalau Anda tidak punya nafsu itu, Anda nggak akan nyampe. Anda kalau menggenapi apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu, selalu kamu akan mulai, ya, kamu tidak mungkin tanpa nafsu, saudara. Kamu makan pun butuh nafsu soalnya, saudara ya. Kamu makan saja butuh nafsu. Kalau kamu nggak doyan makan, nggak nafsu makan, ya gimana mau kelar, saudara? Nggak nafsu makan. Ya, mau bikin anak aja kudu pakai nafsu. Nggak mungkin Anda nggak nafsu terus bikin anak, saudara. Oh bisa Pak, bisa cara bikin anak nggak pakai nafsu gimana, saudara? Ya nggak bisa, susah, ya harus nafsu, saudara. Bahkan pakai bank sperma aja, ya ada beberapa bank sperma yang sampai ditontonin film bokep dulu ya, saudara, supaya bisa dikeluarin spermanya. Sampai segitunya kan. Tetap membutuhkan nafsu, saudara. Bikin anak pun harus pakai nafsu, saudara. Kalau nggak pakai nafsu, Anda nggak bisa bikin anak, saudara.
Ya. Nah, sehingga banyak orang berpikir nafsu itu dihilangkan dan dia akhirnya berusaha sedemikian rupa, kalau perlu tirakat, terus ada yang bilang bikin pantang ini, pantang itu ya, kalau gereja Katolik, terus ada yang makan mutih saja mutih, oh jangan makan daging merah, oh jangan ini, jangan itu, segala macam dilakukan, saudara ya, supaya hawa nafsu itu hilang. Nah, sebetulnya bahkan ada yang sampai kamu pergi ke gunung, nyepi, supaya nggak nafsunya hilang, meninggalkan segala keduniawian. Apakah itu ajaran di dalam Alkitab kita? Enggak, saudara. Tuhan Yesus masuk dalam keramaian. Dia masuk dalam keramaian, dia jadi berkat. Bahkan tadi ya Galatia 5 tadi ya jangan hidup oleh nafsu. Jangan menuruti keinginan daging. Ya kan? Jangan ikuti keinginan daging. Jangan mengikuti keinginan SARS. Jangan ikuti keinginan SARS. Tetapi Yesus adalah logos yang jadi SARS. Lalu dengan oonnya si debitur berkata Yesus adalah daging tetelan, saudara. Kan kucluk ini orang satu, saudara ya. Ya maklum lah, hobinya cuma kumpulin donasi doang, saudara ya. Jadi dia kagak ngerti. Ya daging tetelan, katanya Yesus adalah daging tetelan. Kan kucluk ini orang, saudara. Yesus adalah logos yang jadi SARS. Nafsu, saudara. Oh, Yesus adalah hawa nafsu. Dia ngekek-ngekek ya. Kekek-kekek. Terus langsung kayak takocan begitu ya. Langsung kayak kesurupan begitu dia. Yesus adalah hawa nafsu. Loh. Yesus adalah SARS. SARS itu apa, saudara? Daging. Di mana ada hawa nafsu di situ. Di mana ada Paulus berkata, jangan ikuti keinginan daging. Jangan ikuti SARS. Ya. Dan Yesus logos yang jadi SARS, saudara. Yesus adalah logos yang jadi SARS, egeneto, menjadi SARS. Jangan mengikuti SARS. Yesus berkata, ya, roh penurut, pneuma itu nurut, tapi SARS itu lemah, saudara. Yesus merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau dia Allah, ya, kalau dia mau Anda paksakan jadi Allah saja, ya ntar kayak Allahnya orang Islam, ya, larangannya larangnya sejambrut begitu, dia sendiri yang larang-larang, dia nggak pernah praktekin, saudara. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang, wah segala macam larangan. Loh, lu pernah jadi orang nggak lo? Lu pernah ngerasain yang gua rasain nggak lo? Anjir, itu dasar Allah sialan lu, ngatur-ngatur, merintah-merintah. Kamu nggak pernah jadi saya sih, kamu nggak tahu rasanya jadi saya. Ibrani mengatakan ia adalah imam besar yang merasakan kelemahan apa tadi? Daging lemah, roh penurut. Dia tahu, saudara. Lalu ibu ini bilang, kok kamu bisa bilang nafsu itu suci? Iya, nafsu itu suci. Ketika kamu kendalikan nafsu itu, maka nafsu itu suci, saudara. Ketika kamu tidak bisa kendalikan nafsu itu, maka kamu nggak suci lagi. Loh, kan kita bisa menekan sedemikian rupa. Nah, itu dosa, saya bilang. Itu nggak suci lagi tuh. Over control. Ya kan? Too much, dia bilang kan. Too much. Too much itu nggak baik. Terlalu banyak kamu kontrol sehingga hilang semua. Itu nggak boleh, saudara. Itu juga nggak baik, saudara ya. Kalau gitu aku tak koreksi saja, Pak. Nah, itu namanya Anda nggak bisa kontrol, kebaliknya. Tapi too much, Anda too much itu berarti apa? Berarti kan Anda nggak kontrol. Terlalu berlebihan. Berarti kan Anda tidak kontrol. Anda nginjek rem, kebanyakan Pak, remnya Pak. Nugasnya kebanyakan, berarti kan Anda tidak bisa kontrol. Anda disuruh kontrol, menguasai, mastering. Kamu harus menjadi tuan atas hawa nafsumu. Ya, kamu harus menjadi tuan atas hawa nafsumu, saudara. Ya, kamu tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsumu. Ya, tapi kamu harus menjadi tuan atas hawa nafsumu. Tetapi masalahnya banyak orang kemudian dia menjadi hamba bagi hawa nafsunya dia. Nah, itu yang menjadi masalah. Benar nggak? Ini kan banyak orang dibingungkan karena khotbah-khotbah
agama-agama di dunia ini, menipu Anda bahwa Anda harus menghilangkan nafsu, saudara. Sedangkan Yesus adalah logos yang jadi nafsu. Waduh, ini Yesusnya penuh dengan hawa nafsu. Siapa bilang Yesus penuh dengan hawa nafsu? Tidak penuh, saudara. Dia punya. Nah, itu penting, saudara ya. Punya. Kalau Yesus nggak punya hawa nafsu, dia demit, saudara. Demit, saudara. Kalau Yesus tidak punya hawa nafsu, dia demit. Ya kan? Kan orang-orang bingung kan, demit aja punya hawa nafsu. Nah, repot lagi, saudara. Nyatanya itu didorong sama sundel bolong sama siapa itu? Roro Kidul bisa punya anak. Demit bisa punya anak. Nafsu juga berarti kan. Bisa berhubungan seks dengan manusia katanya. Lu punya anak. Nah, kan repot lagi. Framing itu, kalau Anda hidup dalam framing itu, Anda kan bingung sendiri. Ya kan? Makanya Anda jangan hidup dengan framing katanya agama-agama ini, terus Anda mengeneralisir. Oh, jangan, saudara. Kita ikutnya Alkitab. Pesyat. Yang tertulis. Anda tidak ikut yang tertulis 14, saudara. Nyatanya Yesus secara tertulis logos menjadi sarx. Bukan menjadi daging tetelan. Kayak si debitur bilang. Sarx, dia punya hawa nafsu. Ya. Dan kalau dia ikutin hawa nafsunya, Galatia 5, ayat 16 ya. Sayang sekali saya nggak bisa share screen dengan bebas ya, saudara ya. Lihat ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5, ayat 16. Ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti. Ya, terus ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi lihat ya, saya kelewatan tadi. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ya, saudara ya. Jadi bagaimana, saudara? Katakan, kalau kamu dipimpin hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nggak akan diturutin. Dagingnya ada nggak? Ada. Dosa nggak dagingnya? Enggak, saudara. Hawa nafsu itu diberikan Tuhan sebagai anugerah kepada Hawa, kepada manusia, supaya dia bisa survive di tengah-tengah penderitaan dunia ini, saudara. Diberi hawa nafsu, diberi kenikmatan. Kalau sakit semua, suffering semua, dia nggak bisa survive, saudara. Nggak ada enaknya hidup itu, mati aja, sudah nggak ada enaknya. Tapi diberi kenikmatan supaya orang bisa menikmatinya. Tetapi kamu harus kontrol. Nggak boleh kamu lampiaskan. Kamu harus tahu bagaimana kendalikan itu. Kejadian 4, saudara, kemudian. Ya, sebelum kejadian 4 ya, saya selesaikan dulu. Maka kemudian Hawa birahi. Makanya perempuan bisa 10 kali orgasme, laki-laki cuma sekali, perempuan bisa 10 kali, saudara. Makanya poligami itu sebetulnya salah. Ya, saudara. Poligami itu salah. Artinya laki-lakinya ini memang kurang ajar. Kamu cuma mampu sekali, perempuannya 10 kali, saudara. Ya kan? Karena yang diberi kepuasan itu perempuan, yang diberi lebih banyak itu perempuan, saudara. Dia bisa orgasme berkali-kali, laki-laki cuma sekali, saudara. Kemudian yang kedua dia harus tunggu jeda. Nggak mungkin sekali keluar terus jod lagi 2 kali, 3. Nggak mungkin, saudara. Dia harus nunggu dulu, dikumpulin dulu, ya, metabolismenya dia bagus, maka cepat prosesnya 1 jam, 2 jam, ya kan. Kemudian dia mulai lagi. Perempuan bisa lanjut terus, saudara, tanpa berhenti. Dia bisa multiple orgasme. Dia menikmati nafsunya itu. Tapi kalau dia tidak bisa kontrol nafsunya, maka ada kejadian 4 ayat 7 tadi ya. Ya, kalau kamu tidak bisa menguasai, ayat yang benar adalah kalau kamu tidak bisa menguasai tesuka itu ya, kamu tidak bisa menguasai tesukahmu, maka dosa akan mencengkram, yang menerkam, mencengkram, crouching gitu ya. Disitulah pertama kali dosa masuk.
Dosa masuk ketika kamu tidak bisa kendalikan nafsu, saudara. Dosa masuk ketika kamu tidak bisa kendalikan nafsumu. Maut pertama kali datang kepada dunia, itu Kain membunuh Habel. Itulah maut yang pertama kali ada di dunia, saudara. Oleh satu orang yang bernama Kain, saudara. Transgresinya Adam keluar dari Eden, dia transgres, ya, maka manusia bisa mati. Tadinya manusia kekal, immortal. Pada hari kamu itu immortal. Pada hari kamu memakannya, kamu akan menjadi mortal. Pada hari kamu memakannya, kamu akan menjadi mortal. Anda lihat ya, mengapa Tuhan tidak menghalang-halangi Adam dan Hawa makan buah pengetahuan? Mengapa? Mengapa dibiarkan? Mengapa Kain ketika dia mau membunuh Habel, dihalang-halangi dulu? Jangan kamu, tadi bilang ya, kuasailah. Langsung datang sama Kain, saudara. Dihalang-halangin. Kamu nanti dosa loh. Jangan diterusin, nanti kamu dosa. Jangan diterusin, nanti dosa. Tapi Kain tidak menghiraukan. Dia tidak bisa menguasai nafsunya. Nafsu yang harusnya diberikan kepada manusia, supaya dia kontrol untuk dia bisa survive. Tapi dia umbar nafsu itu dengan kesengajaan, saudara. Karena kepuasan akan apa, saudara? Hasrat agamanya dia, saudara. Untuk memuaskan hasrat agama. Ya, ingat Alkitab mengajarkan kepada kita agama, hubungan dengan Tuhan itu seperti hubungan seks suami istri. Ya. Mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu menggunakan kata yang sama dengan Adam dan Hawa, manusia laki-laki perempuan intim. Dalam bahasa Ibrani-nya yadak, dalam bahasa Yunani-nya adalah ginosko, saudara. Makanya di dalam Septuaginta perempuan itu disebut gino, istri. Ya, gino, ginosko. Hubungan suami istri, saudara. Ya, berhubungan suami istri. Dalam bahasa Ibrani-nya yadah, dalam bahasa Ibrani-nya ginosko. Mengintim, keintiman. Ketika manusia menyembah berhala, orang Israel menyembah berhala, dibilang kamu sedang melacur. Ya, pelacur, dibilang begitu ya. Dibilang pelacur, lonte. Dibilang lonte ketika menyembah berhala orang-orang Yahudi ini. Nah, jadi sama, kata tesukahnya tadi, tesukah diberikan kepada Hawa di Kejadian 3 ayat 16, sama ketika Kain, dia sudah punya tesukah di dalamnya, manusia punya tesukah di dalamnya. Karena kepada Hawa, sebelum Hawa keluar dari Eden, diberikan tesukah, lalu dikirim keluar dari Eden, saudara. Supaya survive, mereka berdua. Supaya anak laki nggak kapok-kapok, saudara. Kalau nggak punya nafsu, anak tuh sakitnya luar biasa, kagak ada enaknya. Nggak mau bikin anak, saudara. Tapi karena perempuan bisa menikmati enaknya, ya, diberi tesukah yang lebih besar daripada laki-laki, maka perempuan nganak terus sakitnya luar biasa, saudara. Tapi nggak apa-apa, tiap tahun nganak juga nggak apa-apa, saudara. Nah, apalagi zaman itu ya, saudara, yang tiap tahun nganak. Zaman sekarang mah anak dua saja, ya, saudara ya, dua saja cukup. Jangan kayak orang Islam tiap tahun nganak, saudara ya. Cuma zaman primitif dulu, zaman sekarang nggak boleh. Kita beranaknya beranak rohani. Adam melahirkan keturunan jasmani, Yesus adalah benih rohani. Di zaman Adam, kamu beranak cucu secara jasmani. Di zaman Yesus, kamu beranak cucu secara rohani. Apa? Marturia, memberitakan Injil. Ya, beranak cucu secara rohani. Kalau Anda tidak beranak cucu, maka Anda sama. Jadi hamartia. Kan perintahnya suruh beranak cucu, suruh marturia. Secara rohani. Adam secara jasmani. Hawa diberi tesuka supaya dia bisa survive dan bisa beranak cucu. Lalu semua keturunan Hawa dia punya tesuka di dalam hidupnya secara genetik karena itu alamiah. Lalu tesuka ini Habel mengendalikannya, dia bisa kontrol tesuka itu. Kain tidak bisa kontrol
Kenapa Kain tidak bisa kontrol? Karena agama. Jadi agama itu yang bikin biang kerok, kacau, kekacauan di dunia, saudara. Dan iblis berusaha menjerat kamu di dalam agama dan dogma-dogma tesukah itu. Tesukah, hawa nafsu. Kemudian di dalam perjanjian baru ditulis lagi. Sarx, ya. Daging, keinginan daging. Sama dengan hawa nafsu, sama saja, saudara ya. Keinginan daging, sarx. Ya, daging itu lemah, kata Tuhan Yesus. Rohnya nurut. Jangan mengikuti keinginan daging. Apa buah dari daging? Ayat 19, Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya kan? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabpukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, itu adalah perbuatan daging, hasil pekerjaan dari daging. Hawa nafsu itu, saudara. Ya, dengan semua turunannya. Ya, karena kamu itu pekerjaannya daging, makanya jangan diturutin, saudara. Apakah dihilangkan? Jangan. Karena nafsu sarx itu sudah ada di dalam kita supaya kita bisa survive dan kita bisa melakukan pekerjaan. Nafsu untuk makan, nafsu untuk bekerja, nafsu untuk saya memberitakan. Itu semua membutuhkan nafsu, saudara. Tapi nafsu itu harus nafsu yang kudus, yang terkontrol. Anda bisa memberitakan Injil dengan nafsu. Akhirnya apa? Anda menggunakan segala macam cara, Anda palsukan semua penginjilan itu, saudara. Dengan bisnis murtadin. Ya kan? Supaya Anda dapat murtadin banyak, lalu Anda pajang satu-satu, lalu minta sumbangan satu orang. Tiap tahun Anda sumbangan. Ini saya menangan ini ya. Begitu setahun kemudian murtadinnya udah nggak ada semua, saudara. Kalau di kita, kamu murtadin, kamu dari Islam jadi Kristen. Kamu dibaptis. Setelah dibaptis, kamu harus ikut kelas evangelis. Beberapa orang yang mau ikut kelas, kita nggak bisa bantu. Wajib, saudara ya. Beberapa yang dulu yang saya baptis, ada yang ngeyel juga nggak mau di dalam kelas. Kalau yang nurut-nurut, semua ya semua jadi, saudara. Kalau yang nggak nurut-nurut, ya terserah. Ada yang pura-pura soalnya. Ya Pak, saudara. Yang pura-puranya pada bablas hilang. Saya tahu, tapi saya nggak bisa menghakimi. Yang penting saya sudah kasih tahu kamu harus ikut pemuritan. Bablas banyak, saudara ya. Tapi yang karena dia pura-pura, tujuannya sebenarnya dia mau ngakalin. Bablas, saudara. Banyak dengan segala macam motivasinya. Bisnis murtadin. Termasuk sama, bisnis mualaf juga ada. Ya, makanya saya bilang sama Bu Vivin, hati-hati dengan bisnis murtadin. Ya, banyak orang pura-pura ke sini, ternyata dijual fotonya buat cari dana ke sana kemari. Kita nggak mau begitu. Kita mau benar-benar yang original. Dia percaya lahir baru. Makanya orang dibaptis, kamu harus ikut kelas pemuritan. Setelah dibaptis, kamu harus ikut kelas. Jadi kalau begitu nggak ikut kelas, kita sudah tahu ini orang memang cuman mau. Nah itulah, agama memberitakan Injil, tapi dengan nafsu yang tidak terkontrol. Kalau kita punya nafsu, passion. Nah, nafsu yang kudus itulah yang seringkali kita sebut passion. Ya, ada hasrat kepada Tuhan, hasrat untuk memberitakan Injil. Itu membutuhkan nafsu, saudara. Kalau kamu udah malas, udah nafsu lagi, udah nggak ada keinginan lagi untuk memberitakan Injil, udah nggak ada nafsu lagi, ya udah kamu berhenti. Itulah masalahnya. Makanya nafsu itu harus dikontrol, dan kontrolnya apa kontrolnya? Siapa? Roh Kudus. Kamu jangan fokus dengan nafsunya ini. Lalu saya bilang sama ibu ini, dia bilang, bagaimana? Dihilangkan? Nggak boleh, Bu. Itu harus ada. Karena kamu butuh nafsu itu. Hasrat itu dibutuhkan. Tetapi hasrat itu harus dikuduskan. Dan harus dikontrol. Bukan over kontrol, bukan tidak dikontrol. Bukan tidak, bukan hipo, bukan hiper. Ya harus kontrol. Siapa yang bisa mengontrol? Hanya Roh Kudus. Kamu bisa? Nggak bisa. Makanya hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak hidup oleh daging. Kamu harus dipimpin oleh roh. Jadi biarkan hidup kita dipimpin oleh roh, daging itu minggir sendiri. Masalahnya hidup oleh roh itu bagaimana, Pak? Panjang lebar.
Kan pertanyaan begitu, bagaimana kita bisa mengontrol, menguasai tubuh kita sepenuhnya. Puasa Pak, tirakat Pak, 40 hari 40 malam, mutih Pak, Senin Kemis Pak, inilah itulah. Tidak bisa, saudara. Itu bukan mengontrol. Malah orang puasa-puasa, dukun-dukun puasa 40 hari tambah cabul, saudara. Benar nggak? Muhammad puasa Senin Kemis tambah cabul. Ya kan? Apakah puasa bisa membuat kamu bisa mengontrol hawa nafsu? Tambah cabul? Ya, bisa, saudara. Karena orang-orang lagi lapar, ya kan? Orang yang lapar itu cabulnya lebih banyak, saudara. Iya kan? Orang-orang miskin itu lebih banyak bikin anak, saudara ya, kayak di India itu ya. Negara-negara yang makmur, ya, lucu ya, tingkat apa namanya pertumbuhan penduduk di negara yang miskin lebih tinggi daripada negara yang makmur. Dan nggak ada gawean lain, celutak, tangan celutak, saudara, bukan tangannya celutak, titiknya celutak, saudara. Ya, jadi harus bagaimana, saudara? Anda harus hidup oleh roh supaya Anda bisa kuasai kontrol. Nafsu itu kamu setir kuasa itu untuk kamu survive, untuk kamu bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Bagaimana cara kontrolnya? Hidup oleh roh. Bagaimana hidup oleh roh? Nah, kan? Langsung saya bilang sama ibu ini. Bagaimana hidup oleh roh? Nah iya, bagaimana? Apakah yang sikaraba-karaba? Oh, itu sikaraba-karaba. Nah, itu si pendeta-pendeta yang ditangkap polisi itu sambil sikaraba-karaba, sambil olahlah PP, saudara. Ayo. Itu ustadz-ustadz itu ya kan sambil olah BP sambil olo-olo, saudara. Ayo lo. Apakah agama, apakah puasa, apakah bisa? Nggak bisa, saudara, nggak ada. Nggak ada cara lain kamu untuk menguasai nafsu harus hidup oleh roh. Nggak ada cara yang bukan sikaraba-raba. Ya, bukan juga. Ini sikaraba-raba. Saya pernah cerita ada pendeta. Gila, Paul, gua lagi gitu olah BP ya. Gua Injil itu ya si tukang pijetnya. Kepar, bro. Kepar. Sambil berbahasa roh dia. Terus saya gundulmu peang. Bahasa roh. Sambil olah BP berbahasa roh. Bajingan juga nih orang nih. Enggak, saudara. Akhirnya kan kamu ke sana di bawahnya nanti. Ke dalam kepalsuan. Masa orang sambil olah BP bisa bahasa roh. Oh, begitu. Kan edan, saudara. Ini, Anda kebayang nggak? Terus ada orang berbahasa roh, saya tanya nih, orang yang berbahasa roh ini satu Trinitas, satu Wanes nih. Satu Unitarian. Erastus berbahasa roh, kira bara, sika lapa. Ada Roh Kudus loh. Nah, itu GBI, orang yang menghakimi sika bara juga. Lalu yang mana yang palsu, saudara? Yang Erastus atau yang GBI, saudara? Ya kan? Apakah itu, saudara? Ayo loh, membuat lagi loh. Belum sampai tadi ya masalah keilahian, kodrat segala macam. Lalu baru sampai situ. Saya sudah langsung ke praktikalnya. Erastus si karabaraba, ya. Rubin Adi si karabaraba, Gilbert kurabaraba, saudara. Kasah. Kan aiko loh. Sekarang mana yang Roh Kudus, saudara? Yang satu Trinitarian, Gilbertnya Wanes, GBI ngakunya apa? Trinitas. Kan sama-sama si karabaraba kurabaraba bahasa kan? Nah, hati-hati, saudara ya. Jadi bukan itu yang namanya hidup oleh roh, itu bukan seperti itu. Alkitab mengatakan, ya, apa itu roh? Pertanyaan apa itu roh? Lalu Anda berpikir bahwa roh itu adalah apa, saudara? Ya, mudah-mudahan bisa. Ini saya harus pakai gambar, saudara ya. Mudah-mudahan bisa, saudara ya. Tidak terganggu ya, saudara ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kok lama nih. Di sana udah kelihatan gambar putih enggak? Ya, sudah, Pastor. Gambar putih ya? Belum, masih Belum ya, wallpaper. masih wallpaper ya. Oke, nggak apa-apa sih sambil ngobrol ya. Nah, mudah-mudahan nggak terganggu. Saudara, oh nggak bisa ya, untuk error.
Dan mudah-mudahan bisa ya, saudara ya. Loh, oh enggak bisa ya. Tetap sign out ya. Ya nggak bisa ya, sayang sekali ya. Oke, saya jelaskan aja, nggak bisa ya. Nggak bisa share screen. Saudara, ketika kita mau mengatakan hidup dipimpin oleh Roh, Anda harus membaca Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah roh dan hidup. Ya, daging itu tidak ada gunanya. Perkataanku adalah roh dan hidup. Ya, oh, itu penting saudara ya. Anda kudu ngerti itu ayat itu. Itu pegang ya. Anda gagal memahami ayat Yohanes 6 ayat 63 ini, maka Anda tidak akan pernah hidup oleh roh, saudara. Anda tidak akan pernah ngerti. Yohanes 6 ayat 63 ya, dengan jelas sekali, rohlah yang memberi hidup, pneuma yang memberi zoe. Sarx sama sekali nggak berguna, saudara. Ya, ya. Tapi kamu harus punya sarx, kamu nggak bisa hidup. Nggak berguna, tapi kamu harus punya. Nggak berguna, tapi kudu punya. Susah, saudara. Usus buntu gunanya buat apa, saudara? Tapi kamu kudu punya. Itu sudah ada dari sononya. Ya kan? Bulu ketek gunanya buat apa, saudara? Daging berguna nggak? Nggak ada gunanya. Tapi kamu harus punya sarx itu, saudara. Bahkan Yesus logos yang jadi sarx. Kalau kamu tidak punya sarx, nggak bisa. Makanya dibilang, daging nggak berguna. Tapi perkataan-perkataan, ya, perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah pneuma dan zoe. Ya. Di dalam The Net Bible, Yohanes 6 ayat 63, ini bagus sekali ya. Yohanes 6 ayat 63. Ya. The Spirit is the one who gives life. Human nature is of no help. Flesh count for nothing. Ya. The words rema that I have spoken to you adalah pneuma dan zoe. Rema, saudara. Kalau kamu penuh dengan rema, maka kamu bisa kuasai dagingmu. Ulangi ya, kita butuh hawa nafsu yang suci. Hawa nafsu yang suci, karena nafsu itu diberikan kepada Hawa, dan Kain gagal mengontrolnya, maka dosa masuk. Paulus dalam Galatia 5 ayat 17, hiduplah oleh roh supaya kamu jangan ikuti dagingmu. Tapi kamu butuh dagingmu. Kalau kamu nggak punya daging, kamu nggak jadi manusia, saudara. Dan itu sudah ada dalam natur tadi ya, dalam naturmu. Maka kamu harus kuasai dagingmu. Bagaimana cara kuasai dagingnya? Dengan puasa? Bukan. Dengan apa? Senin Kemis? Apa segala macam? Enggak. Dengan doa? Enggak. Kamu harus dengan rema. Hidup oleh roh. Apakah hidup oleh roh? Hidup dengan rema. Ya, remaku katanya adalah roh. Apakah logos? Bukan. Remaku adalah roh dan hidup. Lalu, apakah rema itu? Katanya kan begitu lagi, kejar terus, saudara. Rema adalah logos. Ya, Anda baca Alkitab itu logos, saudara. Ditambah cinta, agape. Bukan filio, harus agape. Yohanes 15, Anda baca ayat 1-12, itu tentang tinggallah di dalam kasihku, dan remaku tinggal di dalam kamu. Logos, Matius 5, ya, di dalam Matius 5 ayat 20, Matius 5 ayat 25-27 ya, saudara ya. Sampai 29 ya. Matius 5, kita buka saja ya, saya bacakan ya, tentang membangun di atas pasir, saudara ya, dan membangun di atas batu. Matius 5 ayat Matius 5, Matius 7. Ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya, saudara ya. Matius 5 ayat 20. Setiap orang mendengar logosku ini, ayat 24 ya, Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku, logosku, bukan rema, logos itu baru loh, dan melakukannya. Dia dengar logos, ampuni. Logos, nggak ngerti. Ini orang brengsek, kalau saya bunuh, Tuhan. Ampuni. Tuhan, ini Agustan ini ngomong mau penggal kepala saya. Ampuni, berkati.
Ya, ampuni, berkati, ampuni, berkati, ampuni, berkati. Belum rema, saudara. Tapi mendengar logos dan saya lakukan. Mendengar logos saya lakukan. Ya, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, di atas batu, saudara. Jadi logos kemudian dilakukan. Ya, apa logosnya, saudara? Disuruh mengasihi, mengampuni, memberkati. Logosnya suruh apa? Diakonia. Lakukan aja, saudara. Itulah yang namanya agape, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati dengan diakonia. Karena dua itu yang membuat kamu masuk neraka kalau kamu nggak melakukannya. Lakukan. Supaya kamu jangan didaftar di neraka dulu. Begitu kamu nggak daftarin diakonia dan mengampuni, kamu didaftar di neraka tuh. Langsung kamu unmelden tuh, registrasi tuh di neraka tuh. Auto. Kamu lakukan. Diakonia dan apa, saudara? Mengampuni. Sudah masuk. Maka kamu lakukan itu terus-menerus. Tiba-tiba logos. Semua logos harus kamu baca firman Tuhan. Pesyat tadi harus benar pesyatnya. Yang tertulis. Jangan ditambah-tambahin. Saudara, jangan dikurang-kurangin. Jangan dilompat bacanya. Maka logos itu tiba-tiba switch jadi rema. Ketika kamu melakukannya terus-menerus. Dengan cinta tadi kan. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Mengampuni dan diakonia. Itu syaratnya, saudara. Maka logos itu jadi rema. Kamu penuh dengan rema. Terus ya, tiap hari kamu penuh dengan rema. Ya, karena kamu logos, lakukan logos. Walaupun kamu nggak ngerti, belum ngerti, kamu logos itu lakukan. Itu apa? Diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Bukan Trinitas Oneness. Ketika kamu mengerti Trinitas Oneness, kamu malah jadi kadrun, jadi gorila, saudara. Ketika kamu mengerti diakonia dan mengasihi, mengampuni, memberkati, maka kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kamu mengertinya Trinitas Oneness Unitarian, kamu akan jadi gorila kadrun. Ya, jadi godrun, gorila gurun. Kamu umat, saudara. Tapi kalau kamu mengerti diakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, kamu akan menjadi serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Jadi orang pernah nanya sama saya di Belanda, orang Indonesia nih ya. Makanya saya bilang ini banyak orang Indonesia tinggal di Eropa tapi masih IQ-nya gorila. Heran. Pak Paul nggak berdosa lagi? Enggak, saya nggak bikin dosa, saudara. Ngapain saya bikin dosa? 1 Yohanes 3:9, saya lahir dari Allah, nggak bikin dosa, saudara. Dulu ya bisa bikin dosa. Tapi ketika kita lahir dari Allah, nggak bikin dosa lagi. Nggak akan bikin dosa. Ya, orang yang lahir dari Allah nggak bikin dosa. Lalu kita dipimpin melimpah. Pertamanya kamu belum lahir, kamu kan belum penuh. Ingat, Yeskiel airnya pertama, dia lihat air sungai mengalir dari bait Allah, pertama cuma semata kaki. Dia bisa keceh. Ya. Maka ketika dia gendong 100 kilo beras gitu kan, berat, saudara. Berat, saudara. Ketika dia satu lutut, malah tambah berat, saudara. Malah tambah lutut, jalannya nggak bisa, tambah berat lagi. Ketika dia satu pinggang, tetap tambah berat. Dia nggak bisa. Ketika dia tenggelam di dalam air itu, dia mau angkat 2 karung pun kuat, saudara. Dia bisa angkat karung itu. Ya kan? Karena dia tenggelam di dalam roh. Dosanya itu jadi nggak ada. Seakan-akan hidupmu itu berat. Kalau kamu dipimpin oleh roh, hidupmu jadi ringan, saudara. Kamu tinggal ngalir saja bersama roh itu. Dalam aliran-aliran sungai kehidupan itu. Kamu dengan mudahnya menanggung segala beban persoalan dalam hidupmu. Karena lebih sangat ringan. Ada, tapi ringan. Kamu tinggalkan semua dosamu, kamu udah ada urusan, kamu bersih. Ya, setiap kamu dengan firman, kamu dibersihkan. Logos, baru logos kamu dibersihkan. Dan kamu terus, dan jangan berhenti di logos. Orang Trinitas berhenti di logos. Orang Unitarian Oneness berhenti di logos. Makanya dia akhirnya jadi godrun, gorila gurun. Ya, dia cuman
debat kusir ayat Alkitab, nggak ada buahnya. Tetapi kalau kamu dipenuhi dengan rema, tadi logos ditambah melakukan, apa yang dilakukan? Gampang diakoninya dan mengampuni. Jadilah langsung itu rema, dan kalau kamu penuh, tiba-tiba logos itu bisa bergema, echoing di kupingnya kamu, saudara. Kedengaran audible. Maka kamu akan mendengar suara Tuhan dengan audible, sama seperti saya, saudara. Dituntun, entah kamu menganan atau mengiring, kamu dituntun, saudara, tiap hari. Itulah bagaimana cara kamu bisa kuasai hawa. Nggak ada cara lain, saudara. Saya pernah puasa 40 hari 40 malam. Saya ngalamin puasa seminggu berminggu-minggu sampai setahun, saudara. Saya ngalamin puasa makan sehari cuma sekali ya maksudnya ya. Tapi puasa 40 hari 40 malam itu benar-benar saya nggak makan, nggak minum, 40 nggak putus, saudara. Hari ke-40 selesai puasa, besoknya saya masuk klinik, saudara. Ya, langsung drop, saudara. Opa saya 40 malam meninggal, saudara ya. Opa saya itu, waktu itu papi saya umur 10 tahun, dia cerita papi saya. Opa itu meninggal gara-gara selesai puasa 40 hari 40 malam sama saudara seperguruannya, ya kakak seperguruannya itu ya. Jadi berdua mereka puasa di bawah sumur, dia di pinggir sumur itu. Dia 40 hari 40 malam di situ, selesai puasa, dia mati, sorenya saudara seperguruannya mati bareng. Gurunya datang ke rumah nengokin, gurunya, suhunya itu ya, dia kan aduan suhu gitu ya, itu kan kayak perguruan ilmu-ilmu yang begituan. Dia tengok itu, dia tengok sana, ya itu juga mati. Bareng dia 40 hari 40 malam mati, saudara. Saya hampir mati juga sama ya. Kayaknya rohnya itu kayak mau dicabut dari raga, itu jiwanya mau dicabut dari raga itu ya, rasanya itu 40 hari 40 malam itu. Saudara, nggak ada cara lain, bukan dengan puasa, hanya dengan Anda dipimpin, dipenuhi dengan rema yang melimpah. Kamu nanti tiba-tiba dagingmu hilang, keinginanmu tiba-tiba yang cabul, yang sirik dengki, enggak. Ya, marahanmu sama orang lain, enggak, males. Anda harus mengerti ini. Kalau IQ-mu gorila nggak bisa, saudara. Ya, ya, luar biasa. Semoga Tuhan Yesus memberimu rema dalam hal ini, saudara. Karena ini penting sekali. Kamu ingin mendengar suara Tuhan? Hanya dengan cara begitu. Rema yang melimpah sampai berecho, ya, echoing di telingamu. Ya, itulah bagaimana kamu menguasai dagingmu dan bagaimana kamu mendengar suara Tuhan. Nggak ada cara lain, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Wah, kita